Di sebuah desa kecil bernama Kedungrejo, terletak di perbukitan Jawa Tengah, hiduplah seorang pedagang pasar bernama Joko Suryadi atau yang akrab disapa Pak Joko. Usianya saat itu baru menginjak kepala 4, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua dari usia sesungguhnya, matanya cekung. Tubuhnya kurus meskipun ia dikenal sebagai salah satu pedagang paling sukses di pasar tradisional setempat. Ia memiliki toko sembako kecil di pinggir jalan desa, yang kemudian berkembang menjadi toko kelontong besar setelah beberapa tahun berjalan dengan bantuan istrinya, Bu Siter. Pak Joko berhasil membangun usaha yang stabil. Mereka punya 2 anak, lelaki dan perempuan. Masing-masing sedang menempuh studi di perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Hidup mereka biasa saja, damai dan sederhana, hingga akhirnya keserakahan mulai merasuk hati Pak Joko. Semua berawal dari percakapan santai dengan temannya, Mas Heri, seorang mantan pegawai bank yang dikenal sangat pandai dalam hal finansial. Di sebuah warung kopi sore hari, Mas Heri menyebutkan istilah aneh dana talang. "Gampang Mas," ujar Mas Heri sambil menghisap rokoknya. "Bayangkan kamu punya pinjaman di bank A sebesar 1 miliar rupiah. Kamu ambil dana dari bank B untuk bayar bank A. Terus kamu ajukan kredit lagi ke bank C untuk bayar bank B, dan begitu terus. Itu disebut dana talang." Pak Joko tertarik. Awalnya ia hanya mendengarkan. Namun, ketika Mas Heri menunjukkan bukti bahwa dirinya bisa membayar cicilan rumah mewah di Semarang dengan cara itu, pikiran Pak Joko mulai tidak tenang. Beberapa bulan setelah percakapan itu, Pak Joko mulai mencoba sistem dana talang. Awalnya, hasilnya luar biasa. Uang mengalir deras. Ia bisa membelikan mobil baru untuk keluarga, mengirim anak-anaknya ke sekolah mahal, bahkan sempat pergi umroh bersama istri. Namun, seperti yang sering terjadi dalam skema keuangan ilegal, semua itu hanyalah ilusi. Saat pergantian staf di salah satu bank tempat ia bermain, sistem mulai goyang, pinjaman tidak bisa dicairkan, dana talang macet, utang-utang mulai menumpuk. Saat itulah, hidup Pak Joko mulai runtuh. Tidak tahan dengan tekanan dan ancaman debt collector, Pak Joko mulai putus asa. Ia sempat memikirkan bunuh diri, tapi urung, karena tidak ingin meninggalkan anak dan istri tanpa perlindungan. Pada suatu malam, saudara sepupunya, Mbah Wasi, datang ke rumah. Mbah Wasi dikenal sebagai orang pintar di desa. Meski jarang menunjukkan kesaktiannya, ia mengetuk pintu rumah Pak Joko jam 10 malam. "Aku bisa bantu, tapi kamu harus siap dengan risikonya," katanya pelan. Pak Joko menyetujui apapun. Ia sudah tidak punya pilihan lagi. Mbah Wasi lalu membawanya ke sebuah makam keramat di daerah Karanganyar. Tempat ritual akan dilakukan. Ritual tersebut menggunakan Betara Karang, sebuah benda mistis konon peninggalan zaman Majapahit. Konon, Betoro Karang bisa digunakan untuk mendatangkan kekayaan dari alam gaib. Ritual dimulai tengah malam. Api obor menyala di tengah angin dingin. Sesaji berupa kembang 7 rupa, ayam hitam, dan dupa dibakar. Tiba-tiba, api cerutu Mbah Wasi menyala sendiri meskipun tidak ada angin. Lalu, angin ribut melanda. Pohon-pohon bergoyang hebat, udara terasa panas dan berbau anyir darah. Tepat pada detik itu, sesosok makhluk hitam muncul dari balik asap. Tubuhnya tidak jelas, tapi matanya menyala-nyala seperti bara api. Pak Joko tak kuasa menahan ketakutannya. Ia menjerit dan lari tunggang langgang. Ritual gagal. Mbah Wasi marah besar. "Kamu belum siap. Ini bisa bahaya," bentaknya. Sejak malam itu, Pak Joko tak pernah lagi bertemu Mbah Wasi. Namun, kenangan akan makhluk hitam itu tak pernah hilang dari ingatannya. Setelah gagal dengan Betara Karang, Pak Joko tak menyerah. Ia mulai mencari alternatif lain. Ia mendengar kabar tentang 4 gua keramat di daerah Jawa Barat, tempat para dukun dan praktisi gaib melakukan ritual penting. Gua-gua itu terletak di sebuah bukit dekat pantai selatan, wilayah Garut. Konon, gua-gua itu adalah pintu gerbang menuju dunia gaib pantai selatan, tempat Ratu Nyi Roro Kidul dan para pengikutnya tinggal. Gua pertama adalah Gua Harapan, tempat banyak orang datang untuk memohon rezeki. Namun, Pak Joko tidak mendapatkan apa-apa. Ia hanya merasa lelah dan lapar setelah semalaman berjaga. Gua kedua, Gua Doa, konon bisa memberikan jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan. Namun, Pak Joko hanya mendengar bisikan-bisikan samar di telinganya. Ia merasa seperti diajak bicara oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia pun pergi sebelum ritual selesai. Gua ketiga, Gua Janji, adalah tempat membuat perjanjian dengan makhluk gaib di sini.
Pak Joko nyaris membuat perjanjian jiwa dengan makhluk yang mengaku sebagai utusan Ratu Pantai Selatan. Untungnya, sebelum tinta basah, Pak Joko sadar bahwa harga yang harus dibayarnya terlalu mahal. Dan akhirnya, Pak Joko sampai di Gua Keramat keempat Gua Nikar. Tempat ini dikenal sebagai tempat pernikahan beda alam konon. Jika seseorang ingin menikahi makhluk gaib, ia harus melakukan ritual selama 3 malam berturut-turut di dalam gua menghadap lautan selatan. Untuk ritual itu, Pak Joko harus mempersiapkan perlengkapan wanita lengkap, baju, celana dalam, kerudung, alat kecantikan, dan sesaji berupa beras kuning, kembang setaman, dan seekor ayam betina. Pak Joko tiba di Gua Nikar pada pukul 8 malam, langit gelap, bulan terselip di balik awan tebal, ombak menggelagar di bawah tebing tempat gua berada. Ia mulai menata sesaji di dalam gua, bau dupa menyebar, mengisi ruang sempit. Malam pertama berlangsung sunyi, tidak ada yang terjadi. Pak Joko hanya bisa menunggu, dengan hati berdebar-debar. Pada malam kedua, suasana mulai berubah, angin bertiup kencang, suara ombak terdengar seperti tangisan bayi. Tiba-tiba, sebuah bayangan putih terlihat terbang di udara. Bayangan itu mirip sosok wanita cantik, berambut panjang, berpakaian putih. Pak Joko gemetar, ia mencoba menenangkan diri, namun sosok itu terus menghilang dan muncul, seolah menggodanya. Malam ketiga tiba, Pak Joko tidak bisa tidur. Ia menunggu dengan cemas, tepat pukul 12 malam. Sosok putih itu muncul lagi, namun kali ini, ia berdiri di hadapan Pak Joko dalam wujud manusia. Wanita itu cantik luar biasa, kulitnya putih bersih, rambutnya panjang dan harum, matanya tajam dan menusuk. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Putri Tunjung Sari, salah satu putri dari Ratu Pantai Selatan. "Jika kamu benar-benar ingin memperistriku," katanya dengan suara rendah, "syaratnya adalah kamu harus berhubungan badan denganku. Setiap kali kita selesai, aku akan memberimu apapun yang kamu butuhkan, uang, perhiasan, kemewahan. Namun, setelah aku hamil dan melahirkan anakmu, pada suatu hari anak itu akan membawamu pulang ke alammu. Kamu harus tinggal di sana selamanya." Pak Joko tergoda. Ia membayangkan kekayaan yang bisa didapatkannya. Namun, ia juga takut, apakah nyawanya akan menjadi taruhan? Ia ragu-ragu. Ia tidak langsung menerima tawaran itu. Esok paginya, Pak Joko memutuskan untuk membatalkan perjanjian. Ia kembali ke Gua Nikar dan melakukan ritual pembatalan nikah. Ia membawa sesaji tambahan, air kelapa hijau, bunga melati, dan pakaian perempuan yang telah ia persiapkan. Ia melemparkannya ke laut sebagai larungan. Setelah ritual selesai, Pak Joko berdoa dalam hati, "Aku tidak sanggup, Tuhan, aku takut." Tiba-tiba, dari dalam gua, terdengar suara piring pecah yang sangat keras. Padahal, tidak ada siapapun di dalam gua selain Pak Joko. Setelah kejadian itu, Pak Joko tidak pernah lagi menginjak tempat keramat itu. Meskipun utangnya masih menggunung, ia memilih jalani hidup biasa. Ia menjual beberapa barang berharga, termasuk mobil, untuk melunasi sebagian besar utangnya. Namun, entah mengapa, 7 kamera CCTV di rumahnya tidak pernah rusak sejak kejadian itu, bahkan hingga hari ini, selalu menyala dan terhubung. Kamera-kamera itu merekam segala aktivitas di sekeliling rumah. Bahkan saat listrik padam, kabel-kabelnya kadang terputus, tapi selalu otomatis menyambung sendiri. Teknisi yang datang heran, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi. 1 minggu setelah ritual pembatalan, Pak Joko mulai merasakan keanehan di rumahnya. Ia sering mendengar suara langkah kaki di depan pintu kamarnya saat tengah malam. Kadang, ia mendengar bisikan samar di angin. "Kau arep opo?" Yang paling menyeramkan adalah rekaman dari kamera CCTV. Kadang, di layar monitor, terlihat siluet wanita berambut panjang berdiri di depan pagar. Ia tidak bergerak, hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Suatu malam, saat bulan purnama, Pak Joko memeriksa rekaman CCTV. Ia melihat gambar seorang wanita berbaju putih berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Ia mengenakan kerudung putih dan berdiri sangat tenang. Pak Joko memutar ulang video itu, dan tiba-tiba wanita itu menoleh ke arah kamera. Pandangan matanya menusuk, senyum tipis terlihat di wajahnya. Sejak kejadian itu, kehidupan Pak Joko tidak pernah sama lagi. Ia menjadi lebih pemurung, istrinya khawatir, anak-anaknya mulai jarang pulang. Rumah yang dulunya penuh tawa, kini dipenuhi aura dingin dan ketegangan. Namun, Pak Joko tidak pernah bisa melupakan janji yang hampir ia buat. Ia yakin Putri Tunjung Sari belum menyerah. Setiap malam purnama,
Rumahnya menjadi lebih sunyi dari biasanya. Tapi jika Anda lewat di dekat rumahnya, cobalah dengarkan baik-baik. Mungkin Anda akan mendengar bisikan samar di angin. Kau arep opo? Dan jika Anda melihat bayangan putih di layar CCTV, berarti dia sedang memanggil. Pak Joko masih hidup. Ia tinggal di rumahnya bersama istri, anak-anaknya sudah menikah, dan tinggal di kota. Tapi setiap malam, ia masih menunggu. Menunggu apa? Ia sendiri tidak tahu pasti. Yang ia tahu, dia masih terikat oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan mungkin, suatu hari nanti, Putri Tunjung Sari akan datang lagi untuk menuntut janji yang nyaris dibuat. Atau, mungkin, untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan.